Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa maupun mahasiswi yang saya cintai, kali ini saya mengangkat topik tauhid dan pluralitas agama. Bagaimana hubungan tauhid dan pluralitas agama? Apa dasar teologis bagi umat Islam yang berpegang teguh pada tauhid di satu sisi, tapi toleran terhadap perbedaan terhadap agama lain. Pada kesempatan ini saya mau mengangkat sejumlah proposisi yang ditulis oleh Murad Wilfred Hoffmann dalam sebuah artikelnya yang berjudul Religious Pluralism and Islam in a Polarized World. Artikel ini ditulis dan menjadi salah satu bagian dari sebuah buku yang berjudul Islam and Global Dialogue, Religious Pluralism and the Pursuit of Peace, diterbitkan oleh Asgard Publishing Limited, England 2005, halaman 235 sampai 246. Tapi sebelum saya membicarakan tentang apa usulan atau konsep Hoffmann tentang model Al-Quran, tentang pluralisme agama, saya ingin memperkenalkan dulu siapa itu Murad Wilfred Hoffmann. Murad Wilfred Hoffmann adalah seorang penulis Islam yang produktif dan mantan duta besar Jerman untuk Aljazair tahun 1987 sampai 1990 dan duta besar Maroko tahun 1990 sampai 94 yang memeluk Islam pada tahun 1980. Dia dididik di Universitas Munich dan sekolah hukum Harvard. Ia menjabat sebagai direktur NATO dan urusan pertahanan di kantor luar negeri Jerman 1979 sampai 1983 dan direktur informasi NATO di Brussel 1983 sampai 87. Publikasi dalam bahasa Inggris antara lain Islam The Alternative, Jurnai Islam The Alternative 1993, Jurnai to Mekah 1998, Islam 2000, Religion on the Rise, Islam in the Third Millennium 2001, Jurnai to Islam, Diary of a German Diplomat 2001, dan Modern Islamic Polity in the Making. Dalam tulisannya itu, Hoffmann menawarkan 4 proposisi yang dia jadikan sebagai pilar atau penopang bagi model Al-Quran tentang pluralisme agama. Keempat proposisi itu adalah: pertama, bahwa Allah dan siapapun yang disembah sebagai Tuhan oleh orang lain adalah identik. Allah and whoever is worshipped as God by other are identical. Yang kedua, proposisi yang kedua adalah Muslim percaya bahwa tidak hanya Muslim, tetapi setiap orang yang baik dan taat kepada Tuhan bisa masuk surga. Proposisi yang ketiga, Tuhan
telah menjamin keberadaan lebih dari satu agama selama dunia ini masih ada. Dan proposisi yang keempat, Muslim diharapkan tidak hanya toleran tetapi juga menghormati yang lain. Pada proposisi yang pertama, sumber yang digunakan adalah surat Al-Ankabut, surat 29 ayat 46 yang berbunyi, "Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hi ahsan illa alladzina zalamu minhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun." Yang artinya, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Sementara proposisi yang kedua bersumber pada surat Al-Baqarah yang artinya innal ladzina amanu, yang bunyinya innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billah wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim inda wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi proposisi ayat ini menjadi landasan proposisi yang kedua, bahwa Muslim percaya bahwa tidak hanya Muslim tetapi setiap orang yang baik dan taat kepada Tuhan bisa masuk surga. Terjemahan dari surat tadi adalah Al-Baqarah ayat 62 adalah, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, proposisi yang ketiga yang bunyinya bahwa Tuhan telah menjamin keberadaan lebih dari satu agama atau pluralitas agama selama dunia ini masih ada. Sumber proposisi yang ketiga ini adalah surat Al-Maidah ayat 48 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwahum amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allah laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu untuk tiap-tiap umat di antara kamu. Kami berikan aturan
dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Proposisi yang keempat, yang berbunyi bahwa Muslim diharapkan tidak hanya toleran tetapi juga menghormati yang lain. Proposisi yang keempat ini bersumber dari berbagai ayat Al-Quran. Di antaranya adalah surat Al-Kafirun ayat 6 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonirrajim lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Terkait dengan poin yang pertama, yakni Allah dan siapapun yang disembah sebagai Tuhan oleh orang lain adalah identik. Hoffman mengkritik Profesor Peter Seynecker. Menurut Hoffman, poin ini sangat penting, mengingat fakta bahwa bahkan presiden salah satu gereja Lutheran di Hesse dan Nassau, Profesor Peter Seynecker, baru-baru ini menyangkalnya di depan umum. Tentu saja, dia mengacaukan keesaan Tuhan atau Allah dengan perbedaan gambaran tentang Tuhan yang dianut oleh Muslim, Yahudi, dan Kristen. Konsep tentang dia adalah satu hal, dan dia itu sendiri adalah hal lain. Demikianlah 4 poin penting yang diambil dari sejumlah ayat Al-Quran yang menurut Hoffman dapat dijadikan sebagai model Al-Quran tentang pluralisme agama. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.